Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat anak-anakku semuanya. Hari ini kita masuk pada pembelajaran IPS pertemuan ketiga untuk hari Rabu. Materi hari ini kita akan membahas lanjutan dari materi sebelumnya, yang sebelumnya adalah benua Asia. Maka sekarang kita pembahasannya adalah pada benua Amerika. Tujuannya sama seperti sebelumnya, yang pasti kita mengetahui letak astronomis dan geografis dari benua Asia, fakta-fakta yang belum kalian ketahui tentang benua Asia, sampai pada pembagian kawasan-kawasan yang ada pada benua Amerika. Baik, yang pertama anak-anak, siapakah penemu dari benua Amerika? Penemu benua Amerika adalah Christopher Columbus. Siapakah dia? Dia adalah seorang penjelajah dan juga sebagai seorang pedagang yang berasal dari Genoa, Italia. Dikatakan penjelajah karena Christopher Columbus ini adalah seseorang yang memang menyukai suatu petualangan, sehingga dia menginginkan suatu tempat-tempat baru yang belum diketahui agar seluruh dunia bisa mengetahuinya. Dan dia juga sebagai tujuan lainnya adalah untuk berdagang. Jadi sekaligus dia mencari tempat baru juga untuk menjual barang-barang yang mereka punya ke tempat yang baru. Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat video tayangan berikut ini, di mana ada beberapa perjalanan dari Christopher Columbus sampai menemukan benua Amerika. Kurang lebih ada sekitar 4 perjalanan, bisa kalian lihat video di bawah ini. During the 14th and 15th centuries, Europeans sent expeditions to Asia in search of gold, silk, spices, and gems. At the time, many explorers thought the world was mostly land with little water. So while others tried to sail south around Africa to reach Asia, Columbus believed he could find a shorter route by sailing west. On August 3, 1492, Columbus and 90 crew members left Spain and sailed west on 3 ships, the Nina, the Pinta, and the Santa Maria. By the morning of October 12th, as anxious sailors planned a mutiny, they spotted land and beached on what was known as San Salvador Island. But Columbus believed he had reached the East Indies, near Japan. Delighted with the success of Columbus' first voyage, King Ferdinand and Queen Isabella of Spain financed the explorers' second journey. On September 25, 1493, Columbus left Spain with 17 ships and nearly 1,500 men. They crossed the ocean in 21 days and landed on what is now Puerto Rico. Columbus also returned to what are now Hispaniola and Cuba, both of which he had landed on during his first voyage. After 2 journeys, Columbus had still not produced the Asian riches he promised the King and Queen of Spain. At that time, it was a common belief that spices, jewels, and gold could be found near the equator. Columbus charted a route far to the south, and on May 30th, 1498, he left Spain with 6 ships. He reached what are now the island of Trinidad and the coast of Venezuela. On May 9th, 1502, Columbus set out on his final search for a passage to mainland Asia. His 4 ships traveled to Central America, but Columbus was once again convinced he had found Asia. Disaster struck on the voyage home when the badly leaking ships marooned the crew in what is now Jamaica. It was a year before they were rescued and returned to Spain. Tadi sudah kalian lihat tayangan video yang menjelaskan beberapa rute perjalanan dari Christopher Columbus itu sendiri. Baik, selanjutnya adalah kalau kita berbicara tentang letak astronomis, maka pengaruh dari letak astronomis itu adalah iklimnya, iklim dari wilayah atau suatu tempatnya. Iklim itu ada banyak. Kalau letak geografis, maka yang menjadi ciri khas dari letak geografisnya adalah bentang alamnya seperti apa. Misalkan pegunungan kah, atau wilayahnya bentuknya gurun dan semacamnya. Bisa kalian lihat di PowerPoint. Letak astronomis benua Amerika adalah terletak pada 170 derajat bujur timur sampai 35 derajat bujur barat, dan 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Yang menyebabkan ada beberapa iklim di wilayah benua Amerika. Yang pertama adalah iklim tropis. Perlu kalian ketahui, sudah
Kalau tropis itu pasti hanya ada 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Kalau iklim subtropis berarti dia memiliki 4 musim, ada gugur dan ada juga musim dinginnya. Kemudian ada iklim dingin. Iklim dingin berarti seluruh wilayahnya itu adalah dingin, atau bisa kalian lihat ada di sekitar Antartika. Artinya wilayah itu murni semuanya adalah dingin atau bersalju. Contohnya kalau di benua Amerika itu adalah di Alaska. Kemudian ada iklim sedang. Iklim sedang maksudnya anak-anak, kalau kalian masuk dalam wilayah musim kemarau, maka yang terjadi adalah kalau sedang itu kemarau yang tidak terlalu panas. Ya, kemarau yang tidak terlalu panas. Sedangkan kalau misalkan musim dingin, maka dinginnya juga tidak terlalu sangat dingin sekali sampai kayak banyak es yang terbentuk. Jadi semuanya dalam kisaran yang sedang. Musim panas tapi nggak terlalu panas. Kemudian musim dingin juga nggak terlalu dingin sekali. Kemudian di sini ada iklim kering. Iklim kering artinya seluruh wilayah di daerah itu berada pada wilayah yang jarang sekali ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan karena sifatnya kering seperti di gurun pasir. Kemudian ada iklim pegunungan, iklim kontinental, dan iklim laut. Selanjutnya kita berbicara tentang letak geografis di benua Amerika. Kalian sudah pahami sebelumnya apa itu pengertian letak geografis. Letak geografis itu adalah letak suatu wilayah berdasarkan penampakan pada wilayahnya itu. Yang dalam artian ini adalah kita bicaranya adalah batas-batas dari wilayah benua Amerika itu sendiri. Yang pertama, luas benua Amerika itu mencapai sekitar 42 juta kilometer persegi. Kemudian batas wilayah dari benua Amerika bagian utara berbatasan dengan Samudra Arktik, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Atlantik, sebelah selatan dengan Laut Weddell, Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik, dan sebelah barat yaitu Samudra Pasifik. Selanjutnya fakta-fakta dari benua Amerika. Oh ya, mungkin Pak Dedi lupa menjelaskan sebelumnya di benua Asia terkait iklimnya. Mungkin bisa kalian lihat di buku paket, sebenarnya sudah ada bagaimanakah iklim wilayah kondisi benua Asia. Kemudian untuk letak geografisnya, fakta-faktanya apa, kemarin mungkin Pak Dedi lupa masukkan di PowerPoint. Bisa kalian lihat di buku paketnya, sebenarnya sudah ada semua. Pak Dedi hanya merangkum secara garis besarnya. Baik, fakta benua Amerika. Yang pertama, benua Amerika seringkali disebut banyak orang di wilayah dunia lain itu sebagai benua merah. Kenapa dikatakan sebagai benua merah? Karena di sana terdapat satu suku yang menjadi ciri khas benua Amerika, yaitu suku bangsa Indian. Suku bangsa Indian ini identik dengan kulitnya yang berwarna merah. Kulit mereka itu terlihat merah karena suku Indian suka melumuri kulit mereka dengan cat yang berwarna merah atau pasir-pasir yang berwarna merah. Sehingga kalau ke Amerika, mungkin kalian bisa sangat sekali membedakan. Kalau orang Amerika yang turunannya dari suku Indian pasti sedikit kemerah-merahan warna kulitnya. Kemudian fakta yang kedua, puncak tertinggi di benua Amerika itu adalah Gunung Aconcagua sekitar 6.960 meter. Kemudian bagian terendahnya adalah disebut sebagai Death Valley sekitar 86 meter di bawah permukaan laut. Sungai terpanjang adalah Sungai Amazon sekitar 6.300 km. Kemudian danau terbesar yaitu Danau Michigan sekitar 58.000 sekian kilometer persegi. Bisa kalian browsing sendiri mungkin di YouTube tentang penampakan Gunung Aconcagua atau Death Valley, Sungai Amazon ataupun Danau Michigannya. Selanjutnya pembagian wilayah benua Amerika. Banyak sekali orang-orang itu berpikirannya seperti ini. Amerika itu sering disebut sebagai benua Amerika, padahal benua Amerika itu terbagi menjadi 4 kawasan anak-anak. Jadi ada kawasan Amerika Utara, Tengah, Selatan, dan Kepulauan Karibia. Jadi jangan kalian sampai salah, konsepnya adalah kalau ke Amerika Serikat pasti itu benua Amerika.
Ya, bukan. Jadi benua Amerika itu banyak sekali negara-negara. Salah satunya adalah Amerika Serikat. Kenapa sering disebut sebagai benua Amerika? Karena ini adalah penemuan dari Christopher Columbus itu sendiri yang menamainya sebagai benua Amerika. Dan jatuhnya kalau kalian lihat di video sebelumnya itu jatuhnya sekitar di wilayah Amerika. Sehingga banyak sekali menyebutnya orang-orang itu kalau Amerika Serikat juga disebut sebagai benua Amerika. Padahal salah. Dalam benua Amerika itu banyak sekali negara-negara. Salah satunya adalah Amerika Serikat. Ada Argentina, Brasil. Kenapa Pak kok nggak dipanggil benua Brasil? Karena yang menemukan itu menamainya sebagai Amerika, dan kebetulan tempatnya juga di wilayah Amerika Serikatnya sendiri. Baik, itu adalah sedikit ringkasan yang sudah Pak Edi dibuat tentang benua Amerika. Kalian kalau mungkin belum jelas bisa lihat lagi di buku paket atau bisa lihat fakta-fakta menarik, itu banyak sekali di media sosial seperti di YouTube dan lain-lain. Tugas kalian anak-anak sama seperti tugas-tugas sebelumnya. Semua pengerjaan tugas di buku tulis, difoto, kemudian dikirim melalui Google Classroom mata pelajaran IPS. Yang perlu kalian kerjakan di bagian benua Amerika ini adalah Pak Dede sudah membuatkan tabel kawasan benua dan negara-negara. Yang kita ketahui adalah benua Amerika terbagi menjadi 4 kawasan, yaitu Amerika Utara, Tengah, Selatan, dan Kepulauan Karibia. Tugasnya kalian sebutkan minimal 5 negara yang masuk dalam kawasan Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Kepulauan Karibia. Ada negara apa saja, sehingga nanti harapannya kalian tahu, oh negara ini berada di wilayah Amerika Utara, oh negara ini ada di wilayah Amerika Tengah, dan seterusnya. Kemudian banyak sekali kemarin yang bertanya, Pak, kalau formatnya nggak harus tabel, boleh apa tidak? Boleh. Ini hanya memudahkan kalian biar lebih enak di tabel. Tapi kalau kalian pengerjaannya misalkan langsung tulis Amerika Utara, di bawah langsung tulis negaranya ini di bawahnya nggak apa-apa. Yang penting kalian sudah ada itikat baik untuk mengerjakan dan kemudian difoto kirim ke Google Classroom. Pengumpulan tugas terakhir sebelum hari Sabtu anak-anak, yaitu sebelum tanggal 1 bulan Agustus 2020. Atau nanti kalau kalian yang tidak mau download videonya yang PPT ini, kalian bisa lihat sebenarnya juga ada di link YouTube-nya SMPN 4 Jember. Baik, itu saja yang bisa Pak Didi sampaikan. Terima kasih atas sedikit waktunya untuk mendengarkan materi dari Pak Didi ini. Semoga kalian selalu diberikan lindungan dari Tuhan. Semoga selalu dalam keselamatan. Pak Didi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.